Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akil Arya Nasra dari kelas 10 MIPA 5 nomor absen 1. Di sini saya akan menerangkan tentang kimia dalam kehidupan sehari-hari. 1. Pengertian kimia. Kimia adalah ilmu yang mempelajari mengenai komposisi, struktur, dan sifat zat atau materi dari skala atom hingga molekul, serta perubahan atau transformasi, serta interaksi mereka untuk membentuk materi yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat mempelajari ilmu kimia meliputi A. Pemahaman kita menjadi lebih baik terhadap alam sekitar dan berbagai proses yang berlangsung di dalamnya. B. Mempunyai kemampuan untuk mengolah bahan alam menjadi produk yang lebih berguna bagi manusia. C. Membantu kita dalam rangka pembentukan sikap. Cabang ilmu kimia terbagi atas beberapa jenis, yaitu kimia analitik, biokimia, geokimia, nanokimia, kimia inti, kimia organik, kimia teori, kimia fisika, kimia analisa, kimia anorganik, dan kimia flavor. Jenis bahan kimia berdasarkan sifatnya. 1. Mudah terbakar. 2. Pengoksidasi. 3. Karsinogenik. 4. Berbahaya bagi lingkungan. 5. Mudah menyala. 6. Beracun. 7. Korosif. 8. Menyebabkan iritasi. Persiapan kerja di laboratorium. A. Merencanakan percobaan yang akan dilakukan sebelum memulai praktikum. B. Menggunakan peralatan kerja. C. Bagi wanita yang berambut panjang, diharuskan mengikat rambutnya. D. Dilarang makan, minum, dan merokok. E. Menjaga kebersihan meja praktikum dan lingkungan laboratorium. F. Membiasakan mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, terutama sehabis praktikum. G. Bila kulit terkena bahan kimia, jangan digaruk agar tidak menyebar. Jika terkena bahan kimia, 1. Bersikap tenang dan jangan panik. 2. Meminta bantuan teman yang ada di dekat. 3. Membersihkan bagian yang mengalami kontak langsung. 4. Jangan menggaruk kena bahan kimia. 5. Menuju ke tempat yang cukup oksigen. 6. Menghubungi para medis secepatnya. Peran kimia dalam kehidupan sehari-hari. 1. Dalam bidang kesehatan. Bahan-bahan kimia sering digunakan sebagai obat-obatan. Contohnya etanol dan alkohol. 2. Dalam bidang pertanian. Contoh dalam bidang pertanian adalah pupuk dan pestisida. 3. Bidang industri. Bidang industri contohnya semen, kayu, cat, pipa PVC, dan beton. 4. Bidang biologi. Dalam bidang biologi, ilmu kimia menerapkan proses pencernaan makanan, pernapasan, metabolisme, dan fotosintesis merupakan proses kimia yang dipelajari dalam biologi. 5. Bidang arkeologi. Penemuan fosil yang bisa dilakukan saat ini merupakan salah satu hasil penerapan ilmu kimia. Fosil yang ditemukan dapat ditentukan usianya dari radioskop karbon 14. 6. Bidang hukum. Pemeriksaan alat bukti kriminalitas oleh tim forensik menggunakan ilmu kimia di dalamnya. Bagian tubuh manusia seperti rambut dan darah dapat diperiksa struktur DNA-nya. Struktur DNA setiap individu akan berbeda sehingga dapat digunakan untuk identifikasi seseorang. Hal ini berguna untuk membuktikan tindak kejahatan seseorang. Metode ilmiah dalam ilmu kimia. Adapun secara sederhana, metode ilmiah itu terdiri sebagai berikut. A. Melakukan observasi atau pengamatan. Sebelum memasuki tahap ini, kita harus sudah menemukan dan merumuskan masalah terlebih dahulu. B. Menemukan pola pada hasil pengamatan. C.
Perumusan teori. Teori berupa beberapa asumsi yang dapat menjelaskan perilaku materi yang diamati. D. Pengujian teori. Idealnya teori harus diadakan koreksi dan percobaan terus-menerus, serta harus terus disempurnakan melalui percobaan, baik menyempurnakan metode atau peralatan. E. Eksperimen dan pengukuran. Salah satu syarat yang menyatakan bahwa suatu eksperimen ini valid adalah reproducible atau menghasilkan hasil yang sama ketika diproduksi kembali. Jenis bahaya akibat kerja di laboratorium. Bahaya akibat praktikum di laboratorium diantaranya adalah 1. Bahaya radioaktif. Contoh, penyakit akibat terkena bahaya radioaktif. 2. Bahaya api. Contoh, luka terbakar api. 3. Khusus pada kecelakaan akibat api, pada umumnya akibat kelengahan manusia atau tidak sepengetahuan manusia. 4. Bahaya biologi. Contoh, penyakit akibat menggunakan mikroorganisme atau jasad organik. 5. Bahaya listrik. Contoh, terkena arus listrik. 6. Bahaya mekanis. Contoh, akibat terkena alat-alat bergerak atau berputar. Kesimpulan, ilmu kimia adalah sebuah anugerah Tuhan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup di dunia. Karena pada dasarnya, ilmu kimia ada pada setiap titik kegiatan makhluk hidup. Maka, hendaklah kita pandai-pandai untuk bersyukur. Metode ilmiah dalam ilmu kimia. Adapun secara sederhana, metode ilmiah itu terdiri sebagai berikut. Matanya nih kamera. A. Melakukan observasi atau pengamatan. Sebelum memasuki tahap ini, kita harus sudah menemukan dan merumuskan masalah terlebih dahulu. B. Menemukan pola pada hasil pengamatan. B. Menemukan pola pada hasil pengamatan. Proses ini melahirkan rumusan berupa hukum alam yang merupakan pernyataan pada perilaku umum dari sebuah gejala yang diamati. C. Perumusan teori. Teori berupa beberapa asumsi yang dapat menjelaskan perilaku materi yang diamati. D. Pengujian teori. Idealnya teori harus diadakan koreksi dan percobaan terus-menerus, serta harus terus disempurnakan melalui percobaan, baik menyempurnakan metode atau peralatan. E. Eksperimen dan pengukuran. Salah satu syarat yang menyatakan bahwa suatu eksperimen ini valid adalah reproducible. Apa macamnya enggak ada. Reproducible ya. Reproducible. Mungkin gue adalah reproduksi kata. Pengetake piye? Kowe ngetan ya. E. Eksperimen dan pengukuran. Salah satu syarat yang menyatakan bahwa suatu eksperimen ini valid adalah reproducible atau menghasilkan hasil yang sama ketika diproduksi kembali. Ya. Hayu. Ngono kudu ketak potong-potong kowe ngetak dadake stiker. Golekne. Wah, kirim grup Pak Wampang. Enggak apa-apa. Yuk, Jesi wis golek materi. Wis kipen sih. Kesimpulan, ilmu kimia adalah sebuah anugerah Tuhan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup di dunia. Karena pada dasarnya, ilmu kimia ada pada setiap titik kegiatan makhluk hidup. Maka, hendaklah kita pandai-pandai untuk bersyukur. Wes.